Berjumpa lagi dengan Ibu Ruth ya. Nah, ada yang tahu hari ini Ibu Ruth mau bercerita tentang cerita apa ya? Cerita rakyat dan judulnya apa ya? Oke, Ibu Ruth kasih tahu ya. Hari ini Ibu Ruth akan bercerita tentang sebuah cerita rakyat dengan judul Hogawoe. Nah, cerita rakyat ini dari NTT ya. Oke, Ibu Ruth harap anak-anak kelas 2 dapat mendengar cerita dengan baik ya. Oke, selamat mendengarkan. Nah, anak-anak, jadi Hogawoe dalam bahasa Bajawa Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur berarti persahabatan. Nah, dan setiap persahabatan yang tulus menuntut kesetiaan dan pengorbanan. Oke, itulah demikian kisah Hogawoe yang selalu dituturkan dari generasi ke generasi hingga di Kabupaten Ngada. Nah, oleh karena itu kisah Hogawoe dapat dipandang sebagai asas kekeluargaan dalam tradisi orang-orang Ngada. Oke anak-anak, nah menurut kisah ini, dahulu kala ada seorang Pak Tani yang miskin ya, hidupnya sebatang kara di sebuah desa. Nah, Pak Tani ini mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Nah, tetapi mungkin karena serangan wabah penyakit, istri dan kedua anak Pak Tani ini meninggal dunia anak-anak. Nah, maklum zaman Pak Tani ini, zaman Pak Tani itu hidup, belum ada dokter ya. Jadi puskesmas pun tidak ada ya, seperti sekarang ini belum ada rumah sakit ya. Nah, obat-obatan modern pun seperti sekarang juga belum ada pada saat itu. Nah, anak-anak tahu lama-kelamaan Pak Tani ini pun semakin tua dan kesepian. Nah, maka untuk memerangi kesepiannya itu, Pak Tani ini pun memanggil 3 orang sahabatnya ya untuk tinggal dan bekerja bersama dengan dia. Nah, ketiga sahabat Pak Tani itu adalah 3 ekor binatang. Nah, jadi sahabat Pak Tani itu adalah binatang ya. Nah, seekor tikus, seekor anjing, dan seekor kucing ya. Jadi ada 3 sahabatnya ini. Oke, nah jadi keempat mereka ini tinggal dengan rukun ya di pondok Pak Tani. Nah, konon pada waktu itu anak-anak, para sahabat Pak Tani ini mengerti bahasa manusia. Wah, keren ya. Nah, jadi 3 orang sahabat Pak Tani ini yang tadi tikus, seekor anjing, dan juga seekor kucing mengerti bahasa manusia loh. Nah, dan dapat bercakap-cakap bersama-sama ya dengan Pak Tani. Nah, jadi anak-anak, setiap hari Pak Tani mencari nafkah ya, dan keempatnya makan bersama. Nah, jadi sahabat si kucing sering membantu mencari lauk pauk dengan menangkap ikan di sungai. Nah, sahabat si anjing juga demikian. Nah, seringkali si anjing ini pergi dahulu ya dan pulang dengan membawa mangsa. Nah, mangsa yang dibawanya kadang-kadang berupa burung, ayam hutan, babi, dan juga rusa. Nah, banyak ya anak-anak. Nah, sedangkan sahabatnya yang ketiga, si tikus ini lebih banyak ya membawa menjadi penjaga rumah ya. Jadi tikus ini menjadi penjaga rumah dan juga mengawal lumbung makanan itik ya. Nah, pada saat mereka berkumpul, mereka sering bergurau sambil beristirahat sebelum tidur. Nah, sampai pada suatu waktu, Pak Tani tua ini anak-anak jatuh sakit. Nah, sakitnya ini cukup parah
susah ya, sehingga ia tidak dapat bangun. Nah, ketiga sahabatnya ini sangat sedih ya merasakan penderitaan yang dirasakan sahabat mereka Pak Tani ini. Nah, jadi setiap saat ketiganya selalu berada di sekitar pembaringan Pak Tani ini yang sakit ya. Jadi suatu ketika mereka bertanya kepada Pak Tani, apa yang mereka harus perbuat? Ya, lalu Pak Tani menjelaskan bahwa jika mereka mau berkorban, ambilkan obat buatnya. Nah, obat itu berupa daun-daun dan juga akar-akar yang telah dikeringkan oleh Pak Tani. Nah, jadi anak-anak, tempat obat itu ada di sebuah kamar. Nah, bangunan tua di seberang sungai di belakang pondok mereka. Nah, itu tempat obatnya ya. Nah, anak-anak tahu obat-obatan itu ada di sebuah keranjang ya. Nah, ada di sebuah keranjang bambu kecil. Nah, keranjang itu terletak di sebelah rak tua di kamar belakang bangunan tua itu ya. Oke, nah atas penjelasan yang diberikan Pak Tani, ketiga sahabatnya itu dengan berjalan dengan langkah santai. Nah, tetapi setelah tiba di tepi sungai, ketiga sahabat itu anak-anak tahu mereka berhenti sejenak. Nah, mereka saling memandang ya, memandang satu dengan yang lain. Nah, wajah mereka masing-masing kelihatan bingung. Nah, wajah bingung gimana? Wajah bingung ya? Ya, apa ya? Ya, itu wajah bingung. Nah, masalah yang mereka bertiga hadapi cukup berat ya anak-anak. Nah, akhirnya sampai di sungai itu, nah tidak ada tititan atau jembatan untuk menyeberang ke bangunan tua itu. Nah, anak-anak bayangkan tidak ada jembatan untuk menyeberang ke bangunan itu untuk mengambil obat. Nah, kemudian ketiga sahabatnya itu berunding ya. Lalu keputusan diambil, sama-sama mengambil keputusan nih. Nah, sahabat yang anjing ini dia siap terjun ya dan berenang ya ke seberang melewati sungai itu. Nah, sahabat si kucing supaya duduk di punggung si anjing dan sahabat tikus yang kecil itu boleh duduk di leher si kucing ya. Penyeberangan pun dimulai ya. Jadi anjing, kucing di atas anjing, terus tikus di atas kucing. Wah, lucu ya. Oke, nah mereka sama-sama berusaha menyeberangi sungai itu. Nah, ketika mereka berhasil ya, walaupun sahabat si anjing sangat lelah ya dan nafasnya terengah-engah. Nah, iya karena dia yang menyeberangi dua sahabatnya itu, tikus dan kucing, makanya dia lelah ya. Nah, kemudian mereka ya segera menuju ke bangunan tua itu. Nah, tempat obat-obatan itu tersimpan ya sesuai dengan penjelasan dari Pak Tani ya anak-anak. Oke, jadi setibanya mereka di bangunan tua itu, nah mereka sangat prihatin ya, sebab kamar di belakang tempat itu anak-anak, tempat obat-obatan itu tersimpan ternyata tertutup rapat. Nah, tidak bisa diambil dong. Iya, nah inilah masalah pelik yang harus mereka hadapi lagi ya. Tadi sudah menyeberangi sungai, sekarang tempat obatnya tertutup ya, tertutup. Aduh, gak bisa ambil nih, gak bisa ambil obatnya nih. Nah, setelah berkeliling kamar itu, nah sahabat si tikus melihat sebuah jalan ya. Banyak ya ide mereka ya anak-anak. Nah, jadi menurut perkiraan sahabat si tikus, ia dapat masuk melalui lubang itu ya, karena badannya itu sangat kecil. Lalu si tikus mengajak kedua sahabatnya ini untuk berunding lagi. Wah, mereka banyak ide ya, sama-sama saling membantu satu dengan yang lain ya. Nah, menurut sahabat si kucing ini anak-anak,
jika ia berdiri di atas punggung sahabatnya anjing, nah maka sekali lompat ia dapat mencapai ventilasi ya. Jadi ventilasi itu di atas pintu ya. Nah, jadi kalau dia lompat, dapat ya ventilasinya itu supaya dia bisa masuk. Nah, jadi anak-anak tahu, akan tetapi untuk masuk ke dalam kamar sahabat tikus yang dipercaya ya, karena dia kecil makanya dia bisa masuk melalui ventilasi itu ya. Tidak mungkin anjing dengan kucing karena tidak muat badan mereka ya. Nah, akhirnya anak-anak, maka sahabat tikus harus memeluk leher si kucing ya. Jadi dia peluklah leher si kucing pada saat loncatan dimulai ya, dari punggung sahabatnya anjing. Nah, anak-anak, mereka ini saling melengkapi ya, saling tolong menolong ya. Oke, jadi loncatan itu pun dimulai dan berhasil. Wah, hebat ya. Jadi sahabat tikus langsung masuk ke dalam kamar itu ya. Nah, anak-anak tahu keadaan dalam kamar itu gelap sekali ya. Nah, tetapi sahabat tikus ini tidak sulit ya menemukan rak tua itu di mana keranjang obat itu tersimpan ya. Nah, isi keranjang bambu itu diangkat satu persatu ya untuk diantar ke sahabatnya yang kucing ini yang sedang menunggu. Wah, mereka bagus ya, saling membantu anak-anak. Nah, barulah sahabat kucing ini meneruskannya pada sahabat si anjing yang sedang menunggu di bawah. Nah, setelah selesai, mereka bertiga bergegas kembali ya, cepat-cepat bergegas ya dengan gembira, wajah yang senang ya, karena sudah mendapat kotak obat itu. Nah, akhirnya mereka balik ke pondok Pak Tani ya. Nah, dengan meminum obat-obatan itu, Pak Tani langsung berangsur sembuh ya. Pak Tani mulai sembuh dari sakitnya itu. Ia dapat bekerja kembali ya di kebun. Nah, pada waktu itulah timbul pertengkaran yang hebat anak-anak. Nah, antara ketiga sahabatnya ini. Wah, tadi pertama sudah bekerja sama, tolong menolong. Sekarang bertengkar mereka ya, tiga sahabatnya ini. Nah, jadi pertengkaran berkisar pada masalah siapakah yang paling berjasa ketika mencari obat bagi Pak Tani sahabat mereka. Nah, jadi mereka ini bertengkar ya, cuman karena mau siapa yang paling berjasa ya, karena sudah berusaha mengambil obat buat Pak Tani. Nah, anjing menepuk dadanya ya gini dan berkata, akulah yang paling berjasa, sambil menepuk dadanya. Nah, kalau tanpa aku, mungkin sungai itu dapat kamu seberang. Nah, sudah sombong ya si anjing ini ya. Kalau tanpa dia, maka tidak bisa mereka menyeberang sungai. Nah, tetapi yang kedua nih, sahabat kucingnya ini dengan galak berteriak ya, akulah yang paling berjasa. Ya, nah, jadi kucing ini bilang, akulah yang paling berjasa. Sebab jika bukan aku yang melompat, bagaimana mungkin kalian dapat mencapai ventilasi itu? Nah, akhirnya bertengkar mereka nih ya, debat mereka ya. Nah, lalu tiba giliran si tikus. Sekarang sahabatnya yang ketiga ya. Dia mencibir lalu berkata, akulah yang paling berjasa. Nah, sebab jika aku tidak masuk melalui lubang itu, lubang kecil itu, bagaimana obatnya bisa diambil? Nah, ketiganya sudah mulai sombong ya, sudah mulai mau apa? Nah, sudah mulai mau bertengkar ya, mau siapa yang menang nih, siapa yang paling berjasa nih. Nah, akhirnya mereka bertiga bertengkar. Nah, pertengkaran itu anak-anak tahu berlarut-larut ya, sampai Pak Tani pulang nih ya. Dari kejauhan Pak Tani sempat mendengar pertengkaran itu. Nah, setelah beristirahat sejenak, Pak Tani memanggil ketiganya sahabat itu ya. Dia panggil nih, sini ketiganya ya. Satu persatu sahabatnya itu ditanya Pak Tani,
Nah, lalu setiap sahabat mulai memuji diri dengan kelebihan pada waktu mereka pergi mencari obat-obatan itu. Nah, mulai sombong nih ya. Oke, setelah mendengar ocehan masing-masing sahabatnya itu, dengan tenang Pak Tani memberikan nasihat. Ya, ia memuji sahabat anjing yang berenang dan rela mendukung si kucing dan si tikus. Kemudian ia juga memuji si kucing sebagai peloncat indah yang hebat, ya. Nah, yang berikut dan kepada si tikus, sahabat kecilnya ini, Pak Tani mengacungkan jempol ya sambil berkata, badanmu memang kecil, tapi karena itu kamu dapat masuk ke dalam kamar tanpa kesulitan. Nah, dengan demikian Pak Tani ini, kata Pak Tani ya, setiap kamu telah berjasa ya menurut kekuatan dan kebolehan masing-masing ya. Jadi si anjing punya kelebihannya, si kucing juga punya, dan juga tikus ya. Nah, tanpa yang satu yang lain pasti gagal ya. Jadi mereka bertiga ini saling melengkapi ya, bekerja sama, saling membantu satu dengan yang lain ya. Nah, dan tanpa pengorbanan dan tanggung jawab, tak satu pun di antara kalian yang berjasa dan berhasil ya. Oke, karena itu berdamailah satu sama yang lain. Nah, peliharalah kerjasama dan pupuklah persatuan dan kesatuan di antara kalian ya. Oke, itu yang disampaikan Pak Tani kepada ketiga sahabatnya itu. Nah, musim panas tahun ini akan terus merentang panjang ya. Kelaparan dan penyakit masih terus menantang kita di esok hari. Dari pengalaman yang sudah berlalu, hendaklah kita ingat selalu bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Nah, anak-anak, inilah makna dari kisah Hogawoe ya. Dalam budaya orang Ngada, Hogawoe adalah lambang persahabatan dan kekeluargaan, lambang persatuan dan gotong royong, lambang perjuangan dan pengorbanan yang tulus ya. Jadi anak-anak, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Kita harus belajar saling menolong satu dengan yang lain. Bekerja sama ya, kita ingat nih ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi harus saling membantu, menolong satu dengan yang lain ya, saling bekerja sama. Oke semuanya. Ya, sekian ya. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.